Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Ferencia Rahaditya Nugroho dengan NIM 10202240037 dengan dosen pengampu Pak Adi Musliarti SEMM. Di sini saya akan membahas tentang apa yang telah saya pelajari dari bab 1 sampai bab 10 tentang negosiasi. Dan di sini adalah bab 1 sampai bab 10. Berikut adalah chapter pertama dari tentang sifat negosiasi. Sifat negosiasi adalah bentuk pengambilan keputusan di mana dua pihak atau lebih berbicara satu sama lain dalam upaya untuk menyelesaikan kepentingan perdebatan mereka. Wataknya adalah yang pertama, ada dua pihak atau lebih, dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Yang kedua, adanya konflik kebutuhan dan keinginan antara dua pihak atau lebih. Yang ketiga, para pihak bernegosiasi berdasarkan pilihan. Yang keempat, para pihak lebih suka berunding dan mencari kesepakatan daripada kelahi. Yang terakhir adalah negosiasi yang berhasil melibatkan pengelolaan barang berwujud atau disebut harga atau penyajian. Chapter kedua adalah strategi dan taktik of distributive, yaitu adalah rencana menyeluruh yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Ini adalah panduan umum untuk mengarahkan setiap langkah dalam proses negosiasi. Strategi distributif fokus pada memenangkan sebanyak mungkin untuk satu pihak. Seringkali disebut sebagai win-loss karena satu pihak berusaha mendapatkan keuntungan lebih dari pihak lain. Selanjutnya adalah chapter ketiga, yaitu adalah strategi dan taktik integratif. Strategi integratif berusaha menemukan solusi yang saling menguntungkan, disebut juga sebagai win-win, karena tujuan akhirnya adalah memberikan nilai bagi semua pihak yang terlibat. Contoh, suatu perusahaan farmasi ingin mereklamasi obat baru kepada dokter-dokter. Mereka menawarkan seminar gratis tentang manfaat obat tersebut, serta diskon spesial untuk dokter yang memesan stok minimal. Selanjutnya adalah uh, chapter keempatnya, strategi and planning. Negosiator mempertimbangkan dapat tujuan subnatif, tujuan tidak berwujud, atau disebut menang mengalahkan pihak lain, atau mendapatkan penyelesaian. Pada negosiasi, strategi mengacu pada rencana keseluruh mencapai seseorang yang tujuannya dalam negosiasi proses negosiasi. Berikut adalah yang pertama, tujuan adalah target spesifik dan fokus yang secara realistis dapat dikembangkan oleh negosiator. Yang kedua adalah tujuan yang efektif harus konkret, spesifik, dan terukur. Yang ketiga, tujuan seorang negosiator mungkin saja tidak selalu terkait dengan pihak lain. Selanjutnya adalah chapter kelima tentang ethics in negotiation. Etika dalam negosiasi mencakup kejujuran, penghargaan terhadap prinsip saling menghormati, dan integritas dalam komunikasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi harus mampu mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami perspektif satu sama lain, dan menghargai perbedaan. Selain itu, penting untuk menghindari strategi manipulatif atau taktik yang tidak etis, seperti menipu, memanipulasi informasi, atau menggunakan kekuasaan untuk merugikan pihak lain. Selanjutnya adalah chapter ke-6 tentang persepsi, kognisi, dan emosi. Yang pertama, persepsi cara seseorang dan memahami dan menginterpretasikan informasi dari pihak lain selama negosiasi. Misalnya, persepsi negatif dapat memengaruhi pandangan seseorang terhadap tawaran pihak lain. Yang kedua, kognisi. Proses berpikir yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam negosiasi. Misalnya, seseorang menganalisa berbagai opsi sebelum membuat keputusan. Yang terakhir adalah emosi, perasaan yang muncul selama negosiasi seperti marah, frustasi, atau senang. Emosi bisa mempengaruhi kemampuan untuk berpikir jernih. Selanjutnya adalah chapter ke-7 tentang komunikasi. Komunikasi adalah elemen kunci dalam negosiasi karena merupakan cara untuk menyampaikan informasi, memahami kepentingan pihak lain, dan mencari solusi. Tanpa komunikasi yang efektif, negosiasi akan penuh dengan kesalahpahaman dan bisa gagal mencapai kesepakatan. Komunikasi yang jelas dan jujur membantu negosiasi berjalan lebih lancar. Selain itu, dalam proses negosiasi, diperlukan media komunikasi seperti melalui telepon, secara tertulis, dan melalui saluran elektronik seperti email, telekonferensi, dan pesan teks.
Selanjutnya adalah chapter ke-8 tentang negotiation power. Orang yang kekuatannya ketika mereka memiliki kemampuan untuk mewujudkan hasil yang mereka inginkan atau kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara yang mereka inginkan, negosiasi biasanya menggunakan kekuatan untuk menjadi daya tahan negosiator dalam bernegosiasi, dan kekuatan juga dapat digunakan untuk mempercepat kesepakatan dalam negosiasi. Sumber kekuatan negosiasi yang pertama, informasi. Pihak yang memiliki informasi lebih banyak seringkali memiliki kekuatan lebih besar dalam negosiasi. Yang kedua, hubungan. Hubungan yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat bisa mempengaruhi hasil negosiasi karena kepercayaan mempermudah proses mencapai kesepakatan. Yang ketiga, individu. Karisma, keahlian, dan pengalaman individu yang terlibat juga bisa menjadi sumber kekuatan. Yang keempat adalah jabatan. Pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi dalam hierarki organisasi sering memiliki kekuatan lebih dalam negosiasi. Selanjutnya adalah chapter ke-9 tentang influence. Salah satu cara untuk berpikir tentang bagaimana orang dipengaruhi oleh orang lain adalah dengan menggunakan model komunikasi tradisional yang fokus pada isi dan karakteristik sebagai pesan yang pengiriman ingin menerima kepercayaan. Terima atau pahami pengaruh efektivitas terjadi ketika seseorang memperhatikan, memahami, mempertahankan, dan bertindak sesuai dengan isi pesan. Yang pertama adalah sentral, pengaruh yang pengaruh yang didasarkan pada logika, bukti, dan argumen rasional. Misalnya, seorang negosiator mempresentasikan data buat untuk mendukung posisinya. Yang kedua adalah peripheral, pengaruh yang lebih mengandalkan emosi atau hubungannya sosial daripada logika. Misalnya, seseorang menggunakan kepribadian karismatik untuk membujuk pihak lain menerima tawarannya. Yang terakhir adalah chapter ke-10, yaitu relationship in negotiation. Negosiasi dalam hubungannya berlangsung dari waktu ke waktu, bahwa salah satu cara mengubah negosiasi disebut menjadi negosiasi integratif adalah para pihak bergiliran dari waktu ke waktu dalam memenuhi manfaat atau imbalan. Yang pertama adalah reputasi. Reputasi, identitas persepsi yang mencerminkan kombinasi karakteristik dan pencapaian pribadi yang menonjol. Perilaku yang ditunjukkan pada gambar yang dimaksudkan akan dipertahankan dari waktu ke waktu. Yang kedua, kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan individu untuk ketersediaan untuk bertindak atas kata-kata, tindakan, dan keputusan orang lain. Yang ketiga adalah keadilan. Internasional adalah tentang bagaimana para pihak memperlakukan satu sama lain dalam hubungan satu ke satu. Yang terakhir adalah keadilan sistematik, adalah tentang bagaimana organisasi tampak memperlakukan kelompok individu dan norma-norma yang berkembang bagaimana mereka harus diperlukan. Sekian dari Ian, terima kasih.